Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha haqqa hamdi wa nashkurullaha haqqa syukri. Salatullahi wa salam ala man uniyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uniyal Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Jutaan santri masa kini ialah aset masa depan sebuah bangsa. Terlebih lagi pada tahun 2045 yang akan datang, yang digadang-gadang akan menjadi tahun emas bangsa Indonesia. Maka dari itu, hal tersebut harus disambut baik oleh kalangan para santri. Menurut data BPS, hasil survei Susunas tahun 2022 terdapat 66,48% masyarakat Indonesia yang telah mengakses internet pada tahun tersebut. Tingginya angka ini mencerminkan sebuah keterbukaan iklim informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi yang begitu luas. Tak ayal jika keaktifan santri di zaman modern ini merupakan langkah yang begitu preventif dan berimbangan bagi segenap masyarakat dalam memilih kajian materi keagamaan. Maka dari itu, perkenankanlah kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang bertajuk Gerakan Dakwah Digital Santri Selamatkan Negeri, dengan rujukan firman Allah Quran surat Yunus ayat 101 yang berbunyi sebagai berikut. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan
bagi orang yang tidak beriman. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk merenungkan nikmat-nikmat Allah dan juga ciptaannya, baik yang berada di bumi maupun yang berada di langit. Sebagai makhluk yang dianugerahi akal oleh Allah, sudah semestinya kita sebagai manusia harus memikirkan keagungan kuasa Allah yang telah menggerakkan bintang, bulan, dan matahari, serta menjadikan siang dan malam silih berganti. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengamati tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang berada di langit maupun yang berada di bumi, dengan tujuan untuk dipelajari setiap manusia. Karena di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi yang jauh lebih luas daripada ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi yang dipelajari manusia itu sendiri, sehingga terciptalah generasi yang menyelaraskan antara zikir dan fikir. Hadirin yang berbahagia, jumlah pengguna internet saat ini terdapat 221 juta orang per Januari tahun 2024. Jumlah ini setara dengan 79,5% populasi masyarakat yang berada di Indonesia. Angka tersebut tidak menunjukkan angka yang sedikit, hadirin. Oleh karenanya, pemanfaatan teknologi ini memiliki otoritas yang begitu tinggi. Namun hadirin, jika disalahgunakan, penggunaan internet ini bisa berakibat fatal. Peretasan situs online di mana-mana. Remaja berinternet untuk mengakhiri hidupnya. Ujaran kebencian di berbagai sosial media, Serta kasus judi online yang meresahkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Namun, lalu timbullah pertanyaan, bagaimanakah Islam dalam menanggapi hal tersebut? Mengutip ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi sebagai berikut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan perkataan yang baik. Dan debatlah mereka dengan perkataan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui di antara kalian yang diberi petunjuknya. Dan sesungguhnya Allah mengetahui mana di antara kalian yang paling tersesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam ayat di atas terdapat salah satu metode dakwah, ialah bil hikmah.
Hikmah dalam pengertian bijaksana ialah salah satu metode dakwah dengan cara yang relevan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kondisi objek yang didakwahi. Namun hadirin, seperti yang kita ketahui bahwasanya masyarakat di zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman dahulu. Banyak masyarakat yang beraktivitas serba lelet, belanja hanya dengan gadget, mencari informasi hanya dengan internet. maka disinilah dakwah digital masuk untuk mensyiarkan agama Islam yang update. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai santri milenial, kita harus memiliki peran yang sangat sentral untuk berjihad mensyiarkan agama Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, sebagai seorang santri, selain dituntut untuk mengaji, kita harus tetap melek teknologi, menggunakan teknologi sebagai sarana untuk berdakwah dan menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Jika hal itu terus dilaksanakan, maka kami yakin seorang santri dapat menjadi garda terdepan untuk melindungi Indonesia dari kejahatan teknologi. Dari syarahan di atas terdapat 3 kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, pemanfaatan teknologi memiliki otoritas yang begitu tinggi. yang kedua, penyalahgunaan teknologi saat ini cukup mengkhawatirkan. Yang ketiga, gerakan dakwah digital santri sebagai tameng untuk menyelamatkan Indonesia dari kejahatan teknologi. Sebelum kami mengakhiri syarahan kali ini, perkenankanlah kami melantunkan sebuah syair. Kini saatnya membangun peradaban dunia, Melebur untuk satukan santri dalam indahnya. Berdakwah dalam bahtera teknologi merajut keindahan Islam, mengerti untuk kemajuan negeri, mengukir ruang damai selamanya. Jadilah kita yang satu-satunya, sang garda terdepan, sang pahlawan bangsa, bangkitkan santri Nusantara. Jadilah kita yang satu-satunya, sang garda terdepan, sang pahlawan bangsa, bangkitkan santri Nusantara. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Al-insan mahalul khata' wa nisyan, al-'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.